Barcelona merana. Harapan untuk terus melaju ke fase knockout Liga Champions terancam gagal diraih. Penyebab nyata lain karena kegagalan Barcelona menangi duel lawan Inter Milan di Camp Nou. Duel yang berakhir dengan skor 3-3 itu menjadi hasil menyakitkan bagi Barcelona. Pemain Barcelona, utamanya lini belakang, tampil begitu buruk. Barcelona bisa dengan mudah dibobol Inter Milan 3 kali. Gol pertama, kedua, dan ketiga Inter Milan tercipta dengan mudahnya. Inter Milan seakan tak kesulitan untuk menang, bahkan saat skor sudah 3-3. Liga Champions sangat kejam buat kami. Kami kebobolan banyak di babak kedua. Babak pertama luar biasa. Gol pertama itu murni kesalahan lini belakang. Kedua juga. Liga Champions sudah kejam dengan kami sejak di Munich, Milan, dan malam ini, kata Xavi usai pertandingan lawan Inter. Sepak bola bukan soal menang saja, tapi tidak kebobolan dan bertahan dengan baik. Bukan hanya menyerang. Kami tak bergantung kepada diri sendiri sekarang. Situasinya sangat sulit di Liga Champions. Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini kembali kita bahas sepak bola. Sepak bola luar negeri yang selalu banyak berita. Sama seperti sepak bola Indonesia, tapi bedanya sepak bola Indonesia beritanya minor ya. Bukan pertandingan tapi kejadian. Tapi ya sudah, lupakan saja. Kita tidak boleh membandingkan sepak bola Indonesia dengan sepak bola luar negeri ya. Kali ini kita akan berkunjung ke negara Spanyol. Saya akan bicara soal Barcelona. Barcelona yang baru saja menuai kekecewaan karena hasil imbang 3-3 melawan Inter Milan. Akibat dari hasil imbang ini, Barcelona terancam gagal melaju ke fase knockout Liga Champions musim ini. Barcelona terancam kembali ke Liga Eropa seperti musim lalu. Kegagalan Barcelona ini sebenarnya agak-agak di luar prediksi ya. Musim lalu bolehlah Barcelona tersingkir ya, karena baru saja kehilangan Lionel Messi. Sedangkan musim ini Barcelona relatif lebih lengkap dibandingkan musim lalu. Barcelona punya mesin gol, Robert Lewandowski, juga punya gelandang yang bagus, pemain-pemain muda yang bagus. Tapi ada satu yang kurang, yaitu lini pertahanan. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, lini pertahanan Barcelona ibarat oli yang bocor. Saat dalam sebuah mobil, oli bocor, maka mesin pun rusak. Untuk menjaga mobil tetap berjalan mulus, semua harus bagus. Yang terjadi dengan Barcelona, khususnya di Liga Champions, adalah bolongnya lini pertahanan. 4 pertandingan saja Barcelona sudah kebobolan 7 gol dan mencetak 8 gol. 8 itu 5 diantaranya melawan tim lemah Victoria Pleasant ya. Kita soroti lini belakang Barcelona. Kok begitu buruk gitu ya. Saat melawan Inter, Barcelona
start dengan bagus, penguasaan bola bagus, upaya untuk menyerang pertahanan lawan bagus, selalu dominasi bola ya. Tapi Barcelona seperti kurang fokus menjaga pertahanan. Saya sebagai fans Barcelona sudah sering sekali melihat kejadian seperti saat melawan Inter yang ngenes. Barcelona begitu mudah dikalahkan lawan dengan permainan-permainan simple gitu. Sedangkan Barcelona cetak gol ke gawang lawan dengan begitu rumitnya. Gocek kanan kiri, variasi bola-bola pendek. Itu memang indah dilihat ya. Tapi Barcelona melupakan pertahanan. Dulu Barcelona punya back-back bagus. Ada Carles Puyol, ada Michael Reiziger, ada Ronald Koeman, ada Rafael Marquez. Di masa jaya Barcelona, permainan juga seperti sekarang. Tapi kehandalan lini belakang Barcelona cukup bagus. Waktu melawan Inter, Barcelona seperti benar-benar kehilangan gairah untuk menjaga lini belakang gitu. Asik menyerang, tapi lini belakang sekali pukul oleh Inter Milan langsung bobol gitu. Saat melawan Inter, kita lihat gol-gol Inter begitu mudah. Gol pertama misalkan saat Bastoni melepas tendangan bebas dan langsung masuk ke pertahanan Barcelona. Nico Barella begitu bebas untuk bergerak dan dia tepat menerima bola dengan baik dan sehingga bisa mencetak gol. Gol kedua pun begitu terjadi di babak kedua, berawal dari umpan Çalhanoğlu. Barcelona pun tidak menjaga Lautaro Martinez, Eric Garcia dengan baik. Eric Garcia dengan mudah dikecoh oleh Lautaro Martinez sehingga membobol gawang Barcelona. Yang paling parah gol ketiga dimulai dari umpan kiper Onana kepada Lautaro Martinez. Sekali tendang Lautaro Martinez maju dan memberi ke ruang kosong yang disambut oleh Robin Gosens yang tak terjaga dengan baik. Kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi dengan Barcelona. Mungkin entahlah, mungkin perlu lagi Barcelona untuk mengolah lagi pelajaran bertahan mereka ya. Kalau tidak, saat melawan tim-tim besar, Barcelona kerepotan karena tim-tim besar lawan di Eropa mungkin sudah tahu permainan Barcelona di event manapun. Begitupun dengan tim-tim La Liga, tapi sejauh ini Barcelona cukup bagus di La Liga karena baru kebobolan 1 gol. Dan kini Barcelona harus menerima kenyataan kalau Liga Champions memang kejam untuk mereka. Xavi pun pelatih Barcelona sudah mulai realistis ya. Dalam komentar terakhirnya di media Spanyol, dia menyebut kalau Liga Champions itu sangat kejam. Kesalahan sedikit saja bagi Barcelona bisa langsung berakibat fatal. Memang masih ada 2 pertandingan lagi bagi Barcelona untuk menjaga peluang. Tapi peluang itu sepertinya sangat kecil karena Inter Milan hanya butuh kemenangan dan mereka masih melawan Victoria Pleasant,
tim paling lemah di grup C selain melawan Bayern Munchen. Rasanya sulit bagi Victoria untuk menahan Inter Milan karena tim ini, tim asal Republik Ceko ini udah menjadi bulan-bulanan semua tim. Bayern Munchen mengalahkan mereka 2 kali, Barcelona, Inter Milan, dan nanti lawan Inter Milan dan juga melawan Barcelona. Peluang Barcelona cukup kecil, maka itu Xavi realistis. Dia mulai mengalihkan target ke La Liga. Dia pun mengumpulkan pemainnya untuk mengembalikan kepercayaan diri. Dia berharap para pemain bisa tampil seperti di babak pertama melawan Inter Milan, di mana Inter Milan kesulitan untuk menjaga, membobol, mendobrak pertahanan Barcelona. Dia ingin pemain melupakan itu. Dia ingin pemain fokus untuk menjuarai La Liga. Fokus Barcelona sepertinya berlari ke La Liga Spanyol. Hari Minggu ini, nanti malam, Barcelona akan menghadapi Real Madrid. Rival terdekat sekaligus menjadi penentu mungkin ya. Belum penentu, memang masih panjang perjalanan karena masih pekan ke-9. Tapi kemenangan di El Clasico bisa menjadi jalan mulus untuk Barcelona menuju kejayaan untuk meraih trofi La Liga. Kembali ke pertahanan Barcelona. Saya melihat kalau kesialan Barcelona di 2 kali melawan Inter Milan juga dipengaruhi oleh cedera pemain ya. Petaka datang saat Barcelona mendapatkan kenyataan kalau pemain-pemain internasional mereka cedera usai membela timnas. Buruknya, yang cedera itu adalah pemain inti di belakang, yaitu Ronald Araujo dan Jules Kounde. Nah, ini juga mungkin jadi salah satu penyebab Barcelona tampil buruk ya di lini pertahanan. Saya melihat bahwa pemain-pemain seperti Jules Kounde dan Ronald Araujo ini memberi pengaruh cukup baik gitu. Walaupun saat melawan Bayern Munchen kebobolan juga, tapi kalau dua pemain ini ada di lini belakang Barcelona, saya pikir Barcelona bisa tampil lebih baik di pertahanan. Saat melawan Inter di pertandingan kedua di Camp Nou, Barcelona menempatkan Gerard Pique dan Eric Garcia sebagai bek tengah. Kedua pemain ini tampil kacau. Dua-duanya sama-sama membuat kesalahan fatal. Bahkan kalau teman-teman lihat, yang menjaga pemain Inter Milan malah Gavi. Gavi si kecil mungil itu beberapa kali memblok, turun ke belakang memblok serangan-serangan Inter Milan gitu. Kan ini tidak benar gitu. Malah pemain lini tengah yang rajin turun ke bawah, sedangkan pemain belakang kurang fokus untuk menjaga lawan. Jadi saya pikir kesialan Barcelona di lini belakang juga dipengaruhi oleh cedera dua bek, Jules Kounde dan Ronald Araujo. Bagaimanapun, Jules Kounde adalah tambahan kekuatan yang cukup bagus bagi Barcelona. Untuk kedepannya mungkin kita bisa lihat di Barcelona apakah akan melakukan perbaikan. Pastinya pemain melakukan evaluasi untuk mereka sendiri ya. Kekalahan lawan Inter Milan jelas ada sesuatu yang salah. Bahkan Robert Lewandowski pun kecewa dengan Barcelona karena dia mengatakan kok Barcelona bisa nafsu saat menyerang tapi saat menjaga pertahanan begitu lengah gitu. Sehingga
Gol yang diciptakan ya, dia mencetak 2 gol ke gawang Inter Milan seakan sia-sia gitu. Dan tidak berarti apa-apa untuk menolong Barcelona keluar dari masa sulit di persaingan fase grup. Dan untuk menjaga kekompakan Barcelona di laga-laga mendatang, saya pikir Xavi harus memilih pemain-pemain yang tepat gitu. Saya melihat bahwa untuk bek kiri dan bek kanan cukup bagus lah. Ada Marcos Alonso, ada Jordi Alba, ada beberapa pemain lain ya, beberapa pemain muda seperti ya pemain muda yang sering dimainkan Barcelona. Nah, untuk lini tengah ini diharapkan Jules Kounde dan Araujo bisa kembali pulih karena bisa membantu Barcelona untuk uh, memperkuat lini pertahanan mereka. Ya, Alex Balde maksud saya ya, yang pemain muda yang bisa main di bek kiri dan bek kanan juga. Inilah istimewanya bek-bek di Barcelona bisa main di kiri dan kanan. Ini bagus saat ada pemain cedera bisa di cover gitu. Jadi kedepannya Barcelona tentu harus memikirkan lini pertahanan ini karena untuk soal menyerang Barcelona boleh disebut nomor 1 gitu. Apa yang kurang? Pemain Barcelona, Gavi, Pedri, Ousmane Dembele, Raphinha, Ferran Torres, Robert Lewandowski pastinya. Asalkan lini pertahanan kuat, saya pikir Barcelona bisa mulus meraih trofi La Liga. Untuk Liga Champions, Barcelona harus realistis karena peluang sangat tepis. Semuanya tergantung Victoria Pleasant apakah bisa menahan Inter Milan di laga-laga berikutnya. Dan saya pikir ada pelajaran khusus gitu ya dari Xavi Hernandez untuk back-back Barcelona. Demikian teman-teman ulasan saya soal pertahanan Barcelona yang bolong di Liga Champions. Apakah demikian juga di La Liga? Tapi saya lihat di La Liga baru kebobolan 1 gol. Jadi cukup bagus. Beri komentar di bawah pendapat teman-teman dan tentunya stay di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.